Kita ini di Komisi 6 kan mendorong investasi. Kita dorong BP Batam dan BKPM ini, Menteri Investasi, memperlakukan asas equal treatment. Itu kan dulu asas yang dibangun pertama kali dalam semangat undang-undang investasi. Tidak boleh investasi itu dilihat datang dari negara manapun. Lepas saya dapat informasinya dari wartawan, bukan dari siapa-siapa. Ya kan? Ini juga barusan wartawannya WA lagi kepada saya. Jadi ada yang udah investasi di sana justru dicabut izinnya. Kenapa? Karena investasinya mirip-mirip sama yang ada di Rempang. Itulah kemudian yang menciptakan kecurigaan orang, Pak Menteri, ya kan, Pak Kepala, Pak Wali Kota, Pak Kepala BP Batam. Tidak salah kalau kemudian publik itu mempunyai persepsi bahwa seakan-akan ini menganak emaskan investor yang lain, merugikan investasi yang lain, negara yang lain. Kebetulan, ya kan, yang ini dari Amerika katanya, yang sana dari Cina, sehingga kita dianggap lebih menganak emaskan Cina daripada Amerika. Padahal semangat investasi kita adalah equal treatment, semangat hubungan luar negeri kita adalah bebas aktif. Jadi saya mohon pada Pak Menteri, Pak Rudi, kalau Rempang dijalankan, saya mohon Galang dan investasi yang diurus oleh perusahaan yang lain juga harus dijalankan. Dengan treatment yang sama, perlakuan yang sama. Tidak boleh ada yang dianak emaskan. Karena saya yakin yang namanya uang adalah uang, investasi adalah investasi, judulnya duit, pasti akan mempunyai efek multiplier, efek ekonomi, entah itu datangnya dari mana. Kecuali kalau dua-duanya dikasih kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, kemudian yang satu mundur, lain cerita. Ini yang satu izinnya dicabut, padahal udah bayar masalahnya. Itu yang membuat tadi rumor itu beredar kemana-mana. Saya kira itu Pak Menteri. Mohon ini diperhatikan khusus, ya kan? Terima kasih Pak. Pimpinan, izin pimpinan, Pak Nusron, karena ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, equal treatment itu ada pada pasal 31, pasal 29 tentang PTSP. Oleh karena itu saya baru dengar ini Pak Nusron, dan tolong investornya ketemu sama saya atau perwakilannya siapa, saya akan memperlakukan equal treatment. Nggak ada cerita. Saya justru lebih senang kalau ada 2 perusahaan atau 3 perusahaan, karena itu menarik investasi. Selama mereka menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka dengan PT BP Batam dalam rangka wilayah, ya, lokasi. Tapi kalau dari sisi kebijakan investasinya, itu dari Kementerian Investasi. Saya akan siap melakukan. Saya kira teman-teman di lapangan udah tahu. Saya nggak usah sebut namanya. Cukup ya? Ya. Yang keempat Pak Ketua, sebelum menutup, saya usul tambah 1. Apa yang tadi saya sampaikan Apa itu? tentang Menteri Investasi BKPN dan BP Batam dalam pelayanan investasi menggunakan prinsip equal treatment. Oke. Diperlakukan. Masukkan. Pimpinan, kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Oke. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan, soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak, biar Ya, tidak setelah menjadi ini. fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan BP Batam oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Saya Batam. selama ini membuka semuanya.
Saya tidak pusing mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan, agar sesuai Jangan agenda sampai saya udah kerja benar dibilang itu nggak ada benar, di nggak undang-undang, mau saya. pimpinan. Oke. Oke. Bukan masalah teknis, ini kan Saya rasa rapat di luar pengawasan. agenda itu. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak Nggak Menteri apa-apa, juga. disampaikan aja Pak. Ya kan? Nggak ada, kita Pertama, kawasan industri PT Wiraraja dicabut. Di mana? Di mana? PT Wiraraja dicabut Dicabut oleh? oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi. Bukan. Oke, biar clear. Ya kan? Karena seolah-olah Kementerian Tapi Investasi. seharusnya itu. kalau Bapak sebagai pembina investasi, ya kan, harusnya adalah bisa melakukan proses mediasi. Nggak, apa itu perusahaan? Saya belum Padahal tahu sudah ada tenan yang masuk di situ, nih. Coba cek. ya kan? Ya, terus apa lagi? Yang Ya, kedua. makanya ini tolong saya nggak usah sebut satu-satu karena tadi Oke. udah sepakat. Oke. Yang penting ini tolong dimasukkan bahwa dalam pelaksanaannya tetap menggunakan proses equal treatment. Setuju. Belum tadi saya sebut satu-satu yang lain nanti, masih banyak lagi yang saya temukan ini. Ya nanti panjang sampai subuh nggak selesai. Bukan. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP itu harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi-interpretasi. Artinya, yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Itu maksudnya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip. Itulah kenapa tadi saya mengusulkan kalau diperlukan kita evaluasi yang namanya ex officio itu. Kalau perlu Komisi 6 kirim surat kepada Presiden. Kalau begitu saya usul untuk poin 4. Kalau memang kasuistik Pak, bahwa entar ini dulu, Pak. terjadi, Mohon maaf, taruh, Pak. ya, saya beri kesempatan juga bicara dong. Oh. Gitu. Kalau memang ini kasuistiknya di Batam, yang memintanya kepada BP Batam. Jadi dia fair, biar Menteri fair. Investasi bukan terdakwa gitu loh. Ya agak rusak suasana kebatinan saya. rapat Saya hari sudah ini. tahu, tenang dulu. Menteri investasi kan urusan investasi seluruh Indonesia, termasuk di Batam. Kecuali kalau di Indonesia lain ada hal yang serupa yang dilakukan Termasuk di oleh Batam. Kementerian Investasi. Usul pimpinan biar kita melanjut. Usulnya itu aja, meminta kepada BP Batam ya Sudah. untuk menyelesaikan Bukan masalah- untuk memperlakukan. Ya, untuk memperlakukan. investasi sesuai dengan prinsip equal treatment. dan menyelesaikan. Tadi kan Pak Nusron bicara data, fakta gitu loh. Bukan kalau menyelesaikan, kita belum tahu detail persoalannya. Jadi Oke. prinsipnya dulu aja dicantumkan. Ya, sepakat. Oke, setuju ya? Oke. Harus disebut Pak. BP Batam Ya bebas. pelaksanaan implementasi menggunakan investor ke Indonesia menggunakan asas equal treatment khususnya di Rempang gitu loh. Itu di Rempang kan kawasannya kan? Bukan. Di Batam dan di Galang, Pak. Ya, Batam dan Galang. Sebut Karena aja ini investasinya, kasuistik. makanya gini loh Gitu Pak, loh. karena investasinya hampir sama. Ini sudah ngajuin izin di pending. Ini Rempang didahulukan. Itu yang membuat persepsi liar kemana-mana. oke. cukup Nggak, lah. begini aja, Pak, mohon maaf, Pak Nusron. Suruh investornya ketemu sama saya. Tak selesaiin itu. Supaya nggak perlu lagi kalau hanya kesimpulan untuk mengakomodir satu perusahaan ini, tanpa kesimpulan saya selesaikan. Bos, tugasnya menteri memanggil investor, bukan tugas anggota DPR. Anggota DPR bukan maklar. Cukup lah ya. Anggota DPR bukan maklar, Bos. belum tahu saya investor yang mana. Baik. Belum tahu. Pak Menteri. Cukup. Biar selesai. Yang penting prinsipnya sudah dicantumkan. Toh prinsip ini ada dalam undang-undang. 5 Komisi 6 DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM RI, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja
atas pertanyaan anggota DPR RI. Setuju ya? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Menteri dan Kepala BPB Batam yang saya hormati, dengan dibacakan kesimpulan tadi, selesai sudah rapat kita pada hari ini. Pak Menteri mau ada closing statement? Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, khususnya Komisi 6, saya terima kasih pimpinan. Hari ini kita bisa berdiskusi secara detail dan saya yakin dan percaya bahwa niat kita semua sama. Tolong kita juga dibantu dalam menjelaskan tentang fakta data yang telah kita lakukan bersama-sama hari ini kita ketahui. Karena masih ada yang menurut saya harus kita luruskan bersama-sama ketika ada informasi liar. Makasih pimpinan. Pak Nusron, saya terima kasih atas tausiahnya. Ternyata idealisme Pak Nusron sampai sekarang nggak ada berubah sedikit pun, terkecuali pada saat ketemu dengan saya pada minum kopi. Terima kasih. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat kerja dan rapat dengan pendapat ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.